musibah yang ditandatangani manusia di banyak tempat di Indonesia, termasuk Aceh dan Sumatera ketika banjir bandang menerjang, longsor menghancurkan desa, dan sungai meluap dengan amarah liar. Masyarakat sering menyebutnya bencana alam. Namun, sesungguhnya alam tidak sedang membinasakan manusia. Manusia sedang memanen apa yang ia tanam. Sebab hakikatnya, yang merusak bumi bukanlah hujan, bukan sungai, bukan gunung, tetapi tanda tangan pena yang menandatangani izin tambang, izin pembabatan hutan, izin eksploitasi lahan konservasi, dan izin perambahan kawasan penyangga kehidupan. Karena itu, masyarakat mulai menyebutnya dengan tepat, bencana yang dimulai di atas meja rapat, bukan di gunung, ketika sebuah tanda tangan lebih tajam dari gergaji. 1. Tanda tangan mengubah hutan menjadi lahan tambang, mengubah konservasi menjadi konsesi, mengubah pohon menjadi profit, mengubah sungai menjadi saluran limbah, mengubah ekosistem menjadi neraka bagi rakyat kecil. Dan ironisnya, kerusakan itu tidak dimulai dengan suara mesin, tetapi dengan bunyi tanda tangan pena yang lintasannya hanya beberapa sentimeter namun dampaknya puluhan kilometer. Namun yang bertanggung jawab tidak ikut tenggelam, tidak kehilangan rumah, dan tidak ada yang memanggul jenazah di pundaknya karena mereka jauh di kursi empuk. Ruang berase bukan di tanah yang kini penuh lumpur dan kehancuran. Allah memperingatkan manusia telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Quran Surat Al-A'raf 41. Bukan musibah cuaca, tetapi musibah kebijakan. Bukan takdir, tetapi alih fungsi lahan tanpa amanah. Bukan ujian alam, tetapi pengkhianatan terhadap amanah khalifah fil ard. Dalam hadis lain, Rasulullah menegaskan, pemimpin adalah penanggung jawab dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maka, pemimpin yang menandatangani kehancuran ekologis secara syar'i bertanggung jawab atas darah, harta, dan masa depan yang hilang. Dalam Islam, alam adalah amanah generasi, bukan objek eksploitasi individu atau kelompok. Ulama besar Imam Al-Ghazali pernah memberi peringatan, siapa yang merusak lingkungan, berarti ia merusak kehidupan manusia. Bukan bencana alam, tetapi bencana akibat kebijakan. Bukan karena hujan, tetapi karena hilangnya pepohonan. Bukan karena sungai meluap, tetapi karena gunung yang digunduli. Bukan karena takdir, tetapi karena tamak manusia yang berkuasa. Alam bukan balas dendam. Ia hanya mengembalikan apa yang dirusak. Dan Allah tidak pernah lupa atas setiap tindakan, termasuk tanda tangan yang merusak umat. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf 56. Musibah ini seharusnya melahirkan kesadaran bahwa keseimbangan alam bukan urusan aktivis, pemerintah, atau ulama saja, tetapi urusan iman, amanah, dan perjalanan sejarah bangsa. Karena generasi yang merusak alam mungkin menikmati hasilnya, tapi generasi setelahnya akan menanggung murkanya.